Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Nur Azmi dengan NIM 24TPB 2033. Saya merupakan mahasiswa Universitas Andalas semester 2 dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas pemrograman saya bersama Bapak Faiz, di mana tugasnya itu kita akan menyelesaikan sebuah program. Nah, pertama untuk penjelasan pertama itu kita akan masuk kepada generate data, di mana di sini data-data yang dikumpulkan, di mana pada bagian awal kita mengimportkan pandas untuk bisa masuk kepada VS Code-nya, dan juga kita mengimportkan random juga. Itu random itu hampir sama dengan pandas, cuman hanya berbeda fungsi. Nah, sesuai dengan perintah Bapak, kita memasukkan NIM dengan itu 24 11 2033 itu NIM saya sendiri, dan kita memasukkan row-nya itu 2033 atau sesuai dengan NIM saya yang di belakangnya itu 2033. Nah, di sini kita menggunakan LWT atau L ini bisa disingkat dengan tinggi, lebar, tebal, dan juga ada masnya, di mana kita melakukan pemisahan pertama atau kondisi pertama dengan mengimport in range, di mana kita mengimportkan tingginya yaitu seperti random uniform 50,80, dan juga kita mengimportkan lebarnya yaitu sama, cuman kita mengubah kepada runway, run L seperti itu ya teman-teman, dan juga ada tingginya serta massnya juga. Nah, kita juga memasukkan data frame-nya agar terbaca itu PDF data frame zip LWT dan mass, di mana kita memasukkan kolomnya itu seperti tingginya, lebarnya, dan juga kita memasukkan ketebalannya serta massnya. Nah, kita buat juga yaitu print DF, di mana print ini untuk menampilkannya. Dan kita data frame-nya juga untuk 2SL itu merupakan data yang bisa untuk memberikan terbaca di Excel-nya, itu data tugas UAS Azmi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada dari data generate inilah nanti kita masuk bisa menghasilkan program yang kedua, yaitu kita import pandas, yang mana import pandas ini berguna untuk data frame-nya itu sendiri, di mana data frame ini kita masukkan PD read Excel agar bisa tampil untuk membaca Excel-nya, di mana kita menginputkan data tugas UAS-nya. Nah, di sini kita juga memberikan ada tinggi, lebar, serta ketebalannya, yaitu length, width, dan thickness. Dan juga kita menggunakan pi, di mana pi ini 22/7 atau bisa menggunakan 3,14. Nah, kita juga mencari DA-nya, di mana DA ini kita mencarinya itu dengan penambahan tinggi ditambah lebar ditambah ketebalan dibagi 3. Itu akan mendapatkan DA. Dan juga DG-nya itu dikali ketiganya dan dibagi 1/3. Dan juga untuk mendapatkan SA-nya itu kita melakukan pi atau 22/7 atau 3,14 dikalikan dengan DG dan dibagi dengan 2. Nah, data frame-nya itu untuk bisa menambahkan kolom, kita itu melakukan data frame DA dengan milimeter seperti yang ditampilkan pada line 14 sampai 15. Nah, ini untuk menambahkan kolom. Dan kita wajib untuk menambahkan print data frame-nya agar bisa tampil di terminalnya, dan juga kita akan DF to Excel agar bisa tersimpan mengekspor ke Excel. Nah, kita coba ketika kita run itu akan tampil seperti ini teman-teman. Pada terminalnya itu akan tampil seperti ini, akan tampil ada problemnya dan segala macam. Nah, pada yang tadi juga pada generate data itu juga akan tampil teman-teman. Ketika kita run itu akan tampil seperti ini. Ini bentuk pertamanya, di mana 2033 dikali dengan 4 columns. Dan juga pada ini kita akan tampil juga. Nah, ditampil juga dari 2028, 2029, 2030 sampai 2032. Dan yang terakhir pada program itu kita dilakukan untuk menampilkan grafiknya teman-teman semuanya, di mana kita juga mengimportkan pandas. Namun di sini kita juga mengimportkan matplotlib-nya untuk menampilkan grafiknya. Nah, data frame-nya ini pada array itu Excel data tugas UAS Azmi atau plot Excel. Itu array ini juga dan pada kondisi pertama kita melakukan plot masa dengan SA, di mana
massa itu dalam gram dan SA itu dalam milimeter kubik. Dan juga kita ada PLT scatter, di mana PLT scatter ini menentukan bentuk grafiknya itu titik-titik. Dan juga ada PLT detail untuk menampilkan bahwasannya ini massa, bahwasannya ini SA. Dan ada PLTX label yaitu massa, PLTX Y labelnya itu SA. Dan PLT safety-nya itu untuk menggabungkan grafik untuk kayak mention foldernya gitu teman-teman. Dan PLT show untuk menampilkan. Nah, kita lanjut juga kepada plot grafik kedua, di mana PLT scatter, DF-nya kita ganti aja dari masnya atau masnya yang dalam bentuk gram, kita gabungkan dengan DA. Dan perlakuannya sama. Dan yang terpenting itu kita juga melaporkan detailnya, kita jangan dilupa dengan mas versus dengan DG ya teman-teman, agar bisa keluar grafik kedua. Nah, dan pada grafik terakhir, itu kita PLT 1 dan 2 itu perbandingan ya, metode subplot di mana membandingkan grafik 1 dengan grafik 2. Dengan membuat program seperti ini kita teman-teman, dengan AX scatter, DF mask dengan kondisi pertama dan ini kondisi kedua. Setelah itu kita PLT subdetail untuk menampilkan grafik dan PLT step back untuk grafik subplot ini dalam bentuk PNG ya teman-teman, dan PLT show untuk menampilkan. Nah, ketika kita run, itu akan menghasilkan. Nah, ini grafik pertama ya teman-teman, dimana ini grafik mas versus SA, dimana ketika kita pencet salah satu titik itu akan menampilkan X dan Y-nya, dimana contohnya ini 151,1,1000,4717 teman-teman. Nah, ini grafik mas PSSA. Dan selanjutnya ada grafik mas PSDG. Di sini kita itu sama bentuk grafiknya, mungkin berbedanya terletak titiknya, di mana grafik yang sebelumnya itu berwarna biru dan grafik ini itu berwarna merah ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada perbandingan keduanya teman-teman, di mana perbandingan mas PSDG dan juga mas PSSA seperti yang ditampilkan di sini. Di sini saya tetap menggunakan warna biru ya teman-teman. Nah, seperti inilah bentuk grafiknya. Di sini kita bisa lihat, juga bisa lihat mana XY-nya. Ini perbandingan antara kedua grafik. Nah, jadi kesimpulannya, dengan menggunakan data-data ini, data frame, kita menggunakan penggabungan Excel dengan data frame, itu kita bisa memudahkan untuk mencari data yang sulit-sulit seperti ini, teman-teman. Karena mungkin kalau kita cari langsung di Excel, itu sangat sulit, teman-teman. Jadi, kita pergunakanlah VS Code-nya dengan baik. Baik, mungkin hanya segitu pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.